معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladhi wa huwa yahdi minadh dhulumati ilan nur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yawmin nusyur. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita dalam kesempatan yang baik ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi rahmat taufik dari Allah, nikmat dari Allah, utamanya nikmat iman Islam, kesehatan, kekuatan lahir batin, sehingga pada saat ini kita bisa kembali untuk bersama-sama memenuhi panggilan Allah, melaksanakan kewajiban kita untuk sholat Jumat. Semoga langkah demi langkah kita menuju masjid ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam kitab Kasifatul Saja, di sana al-mu'allif yaitu Asy-Syaikh Abdul Muti Muhammad Nawawi, beliau memberikan ulasan telah datang waqt ru'ya wa qad warada tafakkara sa'atun afdalu min ibadati sittina sanatan wa afdalul jamil iman. Beliau menyampaikan dalam satu riwayat bahwa tafakur, berpikir saatan adalah afdalu
lebih utama min ibadati sittina sanatan, dari ibadah selama 60 tahun. Kemudian beliau menambahkan wa afdalu jamil iman, dan juga lebih utama dari sebagian atau sebagian daripada iman. Kemudian beliau menyampaikan bahwa di antara pendapat dari jumhur ulama menyatakan inna tafakkura ala khamsati aujahin, bahwa tafakkur itu ada 4 cara. Yang pertama adalah imma fi ayatillahi wa yalzumuhu at-tawajjuh ilaihi wal yaqinu bihi. Tafakkur yang pertama adalah kita berpikir tentang ayat-ayat Allah. Jadi berpikir tentang ayat-ayat Allah, tafakkur itu lebih baik dari ibadah selama 60 tahun tanpa disertai tafakkur. Jadi kita berpikir atas ayat-ayat Allah itu adalah lebih utama daripada ibadah kita. Apalagi kita ibadah disertai dengan tafakkur, wah itu lebih luar biasa lagi pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada 5 cara kita bertafakkur. Pertama adalah mari kita berpikir ayatillahi wa yalzubuhu tawajjuh ilaihi wal yaqinu bihi. Kita berpikir tentang ayat-ayat kita Allah. Ayat-ayat Allah itu ada 2, ada qauliyah, ada kauniyah. Ada yang tertulis, ada yang terhafal, yaitu tentang ciptaan Allah di seluruh alam raya ini. Kita berpikir di situ, Allah ciptakan kita bersama-sama, bahwa kita termasuk yang dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang beragama Islam. Ini adalah juga berpikir atas ayat-ayat Allah. Itu adalah pemberian Allah yang luar biasa. Kemudian kita berpikir tentang kauliyah, tentang firman-firman Allah di dalam Al-Quran. Kita membaca Al-Quran sekaligus hadirkan pikiran kita akan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran yang kita baca. Kemudian tentang kauniyah Allah, ayat-ayat Allah yang terhampar di muka bumi ini begitu luar biasa. Kita berjalan, kita melihat laut, kemudian tanaman, melihat bebatuan, semuanya adalah ciptaan Allah. Adalah kita juga berpikir tentang itu semua. Jadi ibadah kita berpikir itu jauh lebih tinggi pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manakala kita mampu berpikir setiap langkah, setiap yang kita lihat, setiap yang ada pada diri kita, dimanapun kita berada, kalau kita mau merenungkan itu semua adalah termasuk tafakkur yang pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, fi nikmatillahi, atau kita berpikir tentang nikmat Allah yang ada, yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kita diberi nikmat oleh Allah, sehat. Kita diberi nikmat oleh Allah, bisa berjalan. Kita diberi nikmat oleh Allah, bisa sujud, bisa rukuk, bisa baca Quran. Pendek kata, semua itu adalah nikmat Allah. Mari kita renungkan para jamaah. Alhamdulillah atas nikmat dari Allah, saya bisa makan. Atas nikmat Allah, saya bisa berjalan menuju masjid. Semua yang ada pada diri kita, mari kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi kesempatan kepada saya masih bisa bernafas.
bisa bekerja. Allah memberi nikmatan kepada kita selamat dalam perjalanan. Allah berikan nikmat kepada kita keluarga, anak, cucu dan seterusnya. Itu harus kita pikirkan bahwa itu semua adalah dari Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu betul-betul kita bisa merenungi dan berpikir, maka walaupun terlihat kita duduk di meja dengan begitu merenungi nikmat Allah, itu juga termasuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjalan sambil berpikir, oh kaki ini bisa untuk berjalan, begitu nikmat yang Allah berikan kepada ini, termasuk ibadah. Kita berpikir setiap saat kita tafakur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bisa berpikir atas nikmat Allah, yatawallatu anhu al-mahabbah, maka akan melahirkan kita merenungi nikmat Allah itu akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu semua berlalu tanpa kita tafakur atas nikmat Allah, maka juga tidak ada nilainya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, au fi wa'dillahi, kita berpikir tentang janji-janji Allah. Apa janji Allah? Bagi orang yang bertakwa akan diberi rezeki tanpa diduga-duga, akan diberi kemudahan atas segala kesulitan, akan diberi ketenangan dalam jiwanya, dan seterusnya. Itu janjinya Allah. Barang siapa yang menolong kepada orang lain, maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak janjian di Allah yang telah diberikan untuk manusia, untuk kita, maka ya tawalladu anhu rohbah, maka akan menjadikan kita itu semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Au fi wa'idillahi, itu yang keempat. Atau kita berpikir tentang ancaman-ancaman Allah. Apa? Allah siapkan neraka bagi orang-orang yang melanggar, bagi orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, au fi taksirin nafsi, atau kekurangan kita dalam ibadah, kekurangan semangat kita dalam ibadah. Ya Allah, aku ini kau berikan nikmat, aku beri kesempatan, kok saya ini masih loyo dalam ibadah. Kekurangan saya ini ibadahku gak begitu luar biasa. Saya diberi kesehatan kok gak bisa rukuk, sujud dan seterusnya. Padahal saya ini menghirup udara yang kau berikan kepada aku ini ada di dalam bumi ciptaanmu. Sungguh aku ini orang-orang yang zalim kepadamu, sehingga kami dengan merenungi kekurangan-kekurangan itu akan bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong kita tempat di buminya Allah, masa kita tidak kenal kepada Allah? Wong kita masuk rumahnya orang lain aja, kalau kita tidak kenal, maka kita tidak peduli. Wong kita sudah bertahun-tahun menikmati hidup di buminya Allah. Bertahun-tahun kita menghirup udara yang diberikan oleh Allah. Bertahun-tahun kita diberi kesehatan oleh Allah. Masa kita tidak kenal pada Allah yang memberi itu? Sungguh celakalah bagi orang-orang demikian ini. Mari kita bersama-sama untuk tafakur, untuk meningkatkan rasa kita berpikir atas ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, tafakur, mari kita renungkan ciptaan-ciptaan Allah, baik dalam Al-Quran maupun lingkungan sekitar kita. Kemudian yang kedua, mari kita berpikir atas nikmat-nikmat Allah. Begitu banyak luar biasa Allah berikan nikmat kepada kita. Mari kita gunakan nikmat-nikmat itu untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berpikir juga atas janji-janji Allah sebagai penyemangat kita dalam ibadah. Tapi sejatinya pun demikian, walaupun kita tidak ibadah, Allah masih sebagai yang berkuasa. Sejatinya ibadah kita hanyalah kembali kepada kita masing-masing. Kemudian yang keempat, mari kita ingat orang-orang
yang sudah disiapkan, kelompok-kelompok yang sudah disiapkan oleh ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu akan siksaan-siksaan Allah bagi orang-orang yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, mari kita sama-sama merasa memang diri kita ini kurang untuk ibadah kepada Allah. Kekurangan ini mari kita jadikan semangat untuk berpikir dan terus berpikir, kemudian menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, menumbuhkan semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada guna dan manfaatnya. Saya pribadi kesalahan, maaf. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita mampu menggunakan akal pikiran kita, hati nurani kita untuk merenungkan atas segala ayat-ayat Allah dan nikmat-nikmat Allah. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ana bihi min ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran ta'ala asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah illallah aliman syaraka bi wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwa wa taqwa. Wa'lamu anna Allah shalla ala nabi qadrima wa amarna bidzalika irsalan wa ta'lima. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya rafi'ul dhanbi wa khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taytana. Sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.